Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 19 sampai 23. Yohanes memanggil dua orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, "Tuankah yang ditunggu kedatangannya atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya, Tuankah yang ditunggu kedatangannya atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Maka Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara-saudari, Santo Yohanes Pembaptis mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias. Bahkan sebelum ia lahir, ia melompat kegirangan di dalam rahim ibunya ketika Yesus datang kepadanya di dalam rahim Maria, seperti Daud yang melompat ke depan tabut perjanjian. Yohanes bersaksi tentang Yesus sebagai anak Allah. Ia berseru katanya, "Inilah yang kumaksud, Dia yang datang setelah Aku mendahului Aku, karena Dia sudah ada sebelum Aku." Yohanes juga tahu perannya sendiri. Ayahnya Zakaria telah memberitahu dia sejak lahir, "Dan kamu akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena kamu akan pergi ke hadapan Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya." Saudara-saudari, Yohanes menemukan sukacita dalam perannya sebagai pendamping Kristus. Dia bersaksi, "Aku bukan Mesias, tetapi Aku diutus sebelum Dia. Yang memiliki mempelai wanita adalah mempelai pria. Pria terbaik yang berdiri dan mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki." Jadi kegembiraan Yohanes semakin lengkap. Dia harus semakin tinggi, aku harus semakin kecil. Yohanes tahu bahwa perannya adalah membantu orang untuk mempersiapkan hati mereka untuk kedatangan Kristus Sang Raja. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Saudara-saudari, ketika kita menemukan peran kita, misi kita, tujuan kita di dalam Kristus, kita hendaknya bersukacita seperti Yohanes yang melompat kegirangan. Yohanes mengutus murid-muridnya kepada Yesus agar Yesus dapat memastikan kepada mereka bahwa Dia memang Mesias yang akan datang. Yesus mengacu pada nubuat dari Yesaya untuk membantu murid-murid Yohanes memahami tujuan mujizat penyembuhannya. Dia menyimpulkan perannya sebagai pembawa kabar gembira yang diurapi, "Roh Tuhan ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi Aku. Roh Tuhan telah mengutus Aku untuk membawa kabar baik kepada orang-orang yang menderita, untuk orang-orang yang kehilangan harapan, untuk memberitakan pembebasan kepada para tawanan, pembebasan kepada orang yang ditahan, dan mewartakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembenaran oleh Allah kita, untuk menghibur semua yang berduka, untuk memberi mereka minyak kegembiraan sebagai pengganti duka cita, jubah kemuliaan sebagai pengganti semangat yang lemah." Yesus memberitakan kedatangan kerajaan Allah. Dia adalah Mesias, Raja yang kekal. Karena dimanapun Kristus Raja berada, kerajaannya telah tiba. Saudara-saudari, dengan menunjukkan bahwa dirinya adalah pembawa kabar gembira yang diurapi Allah Bapa, Yesus menunjukkan bahwa Dia akan menjadi Mesias yang berbeda dari yang diharapkan beberapa orang. Ada beberapa orang yang berpikir bahwa Mesias akan menjadi raja politik yang diutus untuk merebut kembali Yerusalem dari Romawi dan mengamankan kekuasaan duniawi bagi orang Yahudi. Tetapi Yesus datang lebih daripada itu. Kerajaan Yesus bersifat ilahi karena didirikan dan diperintah oleh Allah. Kerajaan Kristus abadi, perjanjian yang tidak pernah berakhir, bersifat universal. Ia tidak mengenal batas politik atau fisik, menggabungkan langit dan bumi melalui Kristus sendiri.
Kerajaannya bersifat rohani karena pertama-tama datang dalam hati manusia. Saudara-saudari, semoga kerajaan Allah memerintah di hati kita sekarang dan selamanya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.